Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novidio Andriani, NIM 10 dari Pendidikan Kimia 5A, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Industri yang diampu oleh Ibu Dr. Haja Siti Suryaningsih, MSI. Nah, biasanya di semester 5 ini ada kegiatan kunjungan industri, tapi karena ada pandemi COVID-19, kunjungannya jadi virtual seperti sekarang ini. Oke, sekarang kita bakal lihat gimana proses produksi di PT Sinar Sosro. Pasti kalian sudah penasaran kan gimana proses pembuatan teh botol sosro itu? Langsung lihat aja yuk! Yang pertama kita bahas mulai dari bahan bakunya dulu ya. Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan teh botol sosro yaitu teh kering, gula pasir, dan air. Sedangkan bahan pembantu atau bahan kimianya antara lain NaCl atau garam yang digunakan untuk mengaktifkan lagi resin tangki soft turner pada pengolahan water treatment. Kemudian ada polyaluminium chloride sebagai koagulan terhadap kotoran atau lumpur pada tangki kerucut pada pengolahan water treatment. Kemudian ada kaporit yang berfungsi sebagai disinfektan dan menetralkan besi dengan cara mengubah ion-ion ferro menjadi feri. Kemudian ada karbon aktif yang dipakai pada tangki karbon filter untuk menyaring, menghilangkan bau, rasa, dan kadar klorin. Kemudian ada HCl yang berfungsi sebagai regeneran pada tangki cation exchanger dalam pengolahan water treatment. Adapun alat atau mesin dan peralatan yang digunakan yaitu di unit water treatment ada tangki penampung dan flow meter. Di unit kitchen ada flathead exchanger, hopper gula dan air, tangki pelarut, tangki buffer sirup, tangki ekstraksi, tangki filtrox, alat penyaring, tangki recycling, dan tangki pencampuran. Di unit bottling ada penyimpanan crown dan pemberi kode. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses produksi pembuatan teh botol sosro, di mana air yang digunakan adalah air yang berasal dari dalam bumi dengan kedalaman 150 meter di bawah permukaan tanah. Setelah itu, air tersebut diproses lagi beberapa tahapan sehingga menjadi air baku sosro. Untuk proses yang pertama, yaitu air disaring atau difilter terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan mineral-mineral yang mengganggu. Kemudian air dipanaskan sampai mendidih yang nantinya akan digunakan untuk penyeduhan teh dan pelarutan gula. Proses penyeduhan teh dilakukan dalam sebuah tangki penyeduhan teh. Di dalam tangki ini teh diseduh dengan menggunakan air baku sosro sampai menjadi teh cair pahit. Teh cair pahit ini pun disaring dan dipompa ke dalam tangki pencampuran, kemudian secara bersamaan dilakukan juga proses pelarutan gula. Proses pelarutan gula ini dilakukan dengan mencampur gula pasir industri dengan air mendidih sampai menjadi sirup gula, yang kemudian disaring dan dipompa di dalam tangki pencampuran. Di dalam tangki ini, sirup gula dicampur teh cair pahit sehingga menjadi teh cair manis. Oke, selanjutnya teh cair manis ini kemudian dipanaskan lagi sampai suhu 140 derajat Celcius selama 4 detik. Setelah dipanaskan, teh cair tersebut didinginkan hingga mencapai suhu 30 derajat Celcius. Proses inilah yang disebut proses sterilisasi suhu tinggi atau ultra high temperature yang dilakukan di dalam mesin sterilizer. Proses sterilisasi ini berfungsi untuk membunuh kuman yang ada di dalam teh cair manis sehingga teh cair manis tersebut menjadi steril sebelum dimasukkan ke dalam kemasan Tetra Pak. Tetapi kertas tetra ini tuh perlu disterilkan terlebih dahulu di dalam mesin pengisian cairan teh atau filling mesin tetrabric aseptik dengan menggunakan bahan pembunuh kuman yaitu peroksida. Dan sebelum diisi, cairan peroksida ini harus dihilangkan terlebih dahulu dengan cara menyemprotkan air panas yang berfungsi untuk menguapkan sisa peroksida sehingga kemasan kotak tersebut menjadi steril. Barulah dimulai proses pengisian teh cair manis ke dalam kemasan kotak. Begitu diisi, kemasan langsung disegel untuk mencegah udara masuk ke dalam kemasan tersebut. Selanjutnya, kemasan itu berjalan ke mesin pemasang sedotan atau mesin straw applicator. Di dalam mesin ini, kemasan akan ditempelkan sedotan dengan menggunakan lem khusus secara otomatis.
Setelah itu kemasan dibawa oleh mesin pembawa kemasan dari satu proses ke proses lainnya atau disebut dengan mesin conveyor. Kemudian dibawa ke mesin cardboard packer. Dan karton yang sudah ditutup dan dilem akan dicap kode produksi dan selanjutnya akan disusun di atas palet. Proses ini dinamakan dengan stacking. Stacking ini dilakukan secara manual. Setiap palet terdiri dari 8 karton. Setelah lengkap, kemudian ditempel stiker kode produksi, tanggal produksi, kode shift, formasi, dan nomor palet. Dan kemudian akan ditangani oleh bagian penanganan materi untuk disusun di rak gudang yang sudah disiapkan. Dalam proses produksi teh botol sosro ini tentu juga menghasilkan limbah. Limbah PT Sinar Sosro ini dibedakan menjadi 2, ada limbah padat dan limbah cair, di mana semua limbah tersebut mengalami perlakuan agar tidak mencemari kebersihan lingkungan, karena sesuai dengan filosofi dari PT Sinar Sosro, yaitu niat baik yang ramah lingkungan. Pada limbah cair, limbah ini diolah untuk mendapatkan efluen yang aman saat dibuang ke lingkungan. Limbah cair ini meliputi limbah dari proses produksi air, dari pencucian manual, dan dari air kantin. Limbah ini akan diolah dalam wastewater treatment dan akan mengalami beberapa proses. Air limbah yang telah disaring selain dialirkan ke sungai juga dialirkan ke kolam ikan atau bak bioindikator yang berfungsi untuk mengetahui efektivitas pengelolaan limbah cair. Selanjutnya, air tersebut dialirkan ke sungai untuk pencucian manual warga di sekitar pabrik. Untuk limbah padatnya berupa botol pecah, kerat, palet, dan kron dimusnahkan jika tidak dapat digunakan lagi, sedangkan ampas teh diolah menjadi kompos. Tentu dalam proses produksinya, PT Sinar Sosro juga mengedepankan K3 loh. Untuk penerapan K3, PT Sinar Sosro memberikan fasilitas antara lain safety-wear, asuransi kesehatan bagi seluruh karyawan beserta keluarga, BPJS, tim help, klinik dan ambulan 24 jam. Selain itu, ada kegiatan berupa pelatihan dan lomba per 1 tahun untuk keselamatan kerja. Secara garis besar, perusahaan ini sudah menerapkan K3 dengan baik. Baiklah, sekian kunjungan industri virtual kita di PT Sinar Sosro. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.